Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggiangan minggu ke-19 sesudah Trinitatis 23 Oktober 2022, terambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat 20, dan bacaan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13 diikat oleh topik atau tema ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Dan dalam bahasa Batak Toba dituliskan manaon na porsuk songon si hutton Kristus. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Perikop Amsal pasal 10 mulai ayat 1 sampai dengan pasal 22 ayat 16 berjudul Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Khotbah kita dari pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggiangan minggu ke-19 sesudah Trinitatis tanggal 23 Oktober 2022. Dihubungkan dengan topik minggu, ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Manaon na porsuk songon si ihutton Kristus. Saudara, Raja Salomo, penulis kitab Amsal ini, adalah seorang yang memiliki banyak kelebihan dari semua orang-orang pintar, ilmuwan, orang berhikmat, orang kaya yang pernah terkenal, tersohor di seluruh muka bumi ini sepanjang zaman, dari dahulu, sekarang, hingga masa yang akan datang. Hal itu disebutkan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur, dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang. Demikian tertulis di sana. Saudara, untuk membuktikan dan mentest bahwa Raja Salomo itu orang berhikmat, maka ada banyak raja-raja pembesar-pembesar dan orang-orang ternama dari luar negeri datang. Kita baca pada kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 34. Di sana dituliskan, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu.
Pada 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 7 dituliskan, seorang konglomerat pengusaha kayu ares. Kayu ares ini terkenal. Dan dia raja pula yang bernama Hiram dari Tirus menjalin hubungan yang akrab dengan Raja Salomo. Karena Salomo itu baginya adalah merupakan seorang yang bijaksana. Pada 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1-4, ada seorang raja perempuan disebut Ratu dari negeri Seba. Datang hendak mengujinya dengan teka-teki, diiringi dengan pasukan yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal dia bawa kepada Raja Salomo. Ia bertanya banyak sekali kepada Raja Salomo, dan Salomo menjawab segala pertanyaan Ratu Seba itu, karena bagi Raja Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang sulit, yang tidak dapat dijawabnya. Dalam hikmat dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo itu terkandung ilmu, pengetahuan, kepandaian, kepintaran, kemampuan untuk memimpin dan menyelesaikan persoalan-persoalan rumit pelik. Pada pasal 3 ayat 16-28 misalnya, Raja Salomo menunjukkan hikmatnya kepada 2 orang perempuan yang berebut seorang bayi yang baru lahir. Masing-masing perempuan ini mengaku bahwa bayi itu anaknya sendiri. Lewat hikmat yang ada pada Raja Salomo berhasil menentukan siapa sebenarnya ibu yang melahirkan anak itu, dan menghukum perempuan lain yang mencoba menipu ibu yang sah itu. Pada pasal 4 ayat 32-33 disebut bahwa Salomo itu menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Salomo juga berbicara tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang membuat sehingga Salomo menjadi seorang yang begitu berhikmat, begitu bijaksana? Dalam bahasa Batak Toba, nabisuk. Maka kuncinya adalah karena kesetiaan Raja Salomo kepada Tuhan. Hauduhon ni Raja Salomo tu dia bata. Itu kuncinya. Bagi orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, Bapak Ibu, nauduk tu debata, ingatlah, dia akan dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai-bagai berkat ilmu, pengetahuan, hikmat, dan berbagai-bagai kepintaran lain. Tuhan akan memberi mereka hikmat, kebijaksanaan atau habisuhon untuk menyelesaikan berbagai-bagai persoalan, problema yang rumit dan pelik. Tuhan akan memberi jalan keluar di saat mereka menghadapi jalan-jalan gelap buntu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar dari bimbingan, nasihat, arahan, dan tuntunan orang yang berhikmat seperti Raja Salomo ini, sebagaimana kita temukan sekarang dalam Nats Amsal pasal 16 khotbah kita saat ini. Tentu kita sangat membutuhkan arahan orang berhikmat ini toh, agar kita juga memiliki hikmat, memiliki kepintaran khusus yang berasal dari Tuhan Allah sendiri. Saudara, apa pengajaran Raja Salomo dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat 20 khotbah kita ini? Pertama, ayat 16, Raja Salomo memperbandingkan antara hikmat dari Tuhan itu dan emas atau perak. Menurut Raja Salomo, memiliki hikmat jauh lebih berarti daripada memiliki emas dan perak. Kedua, ayat 17, menjauhi kejahatan dan memelihara jalan hidup itu sangat erat kaitannya dengan keselamatan. Ketiga, ayat 18-19, Raja Salomo membimbing pembacanya agar mereka menjauhkan diri dari kecongkakan, tinggi hati, kesombongan,
Sebab semuanya itu menjadi awal mula dari segala bentuk kehancuran. Tetapi sebaliknya, orang yang rendah hati, nasirib rohat, akan ditinggikan oleh Tuhan. Keempat, ayat 20, kesetiaan mendengar firman dan mempercayai Allah. Itulah yang membawa kebaikan dan berkat kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan minggu ke-19 sesudah Trinitatis 23 Oktober 2022 dihubungkan dengan topik minggu ikut menderita sebagai prajurit Kristus, manaon naporsuk songon si ihuton Kristus. Saya ajak kita semua, mari kita coba mendalami pengajaran Raja Salomo ini menurut nats khotbah kita ini. Pengajaran pertama, hargai hikmat yang melebihi emas, perak, harta, dan berusahalah memperolehnya. Ayat 16. Saudara, kata hikmat di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani hokmah. Hokmah itu meliputi hikmat, keahlian, ilmu, pengetahuan, pengalaman, inteligensi yang tinggi, serta kemampuan untuk mempertimbangkan kebenaran-kebenaran. Pengertian hokmah atau hikmat di sini selalu menunjuk kepada pengetahuan atau kecakapan, kecerdasan untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang berguna, bermanfaat. Hokmah atau hikmat ini tidak pernah digunakan untuk kelihayan, kecerdikan, dan kecekatan untuk berbuat hal-hal negatif, perbuatan jahat, cakap untuk menipu dan bermain dosa. Tidak pernah dipakai istilah hokmah ini kepada yang itu. Pada ayat 16 dituliskan, Bapak Ibu, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Saudara, muncul pertanyaan, kenapa memperoleh hikmat itu jauh lebih baik dari memperoleh emas atau perak? Maka jawabannya adalah karena memang hikmat itu ilmu, pengetahuan, dan berbagai kepintaran itu akan terus hidup selamanya itu. Dia lestari, dia bertahan meskipun penemunya telah tiada. Sedangkan emas, perak, harta, kekayaan, materi, dan lain-lain tadi, itu akan berakhir pada saat hidup kita berakhir. Lihat saja Sokrates, Plato, Aristoteles yang hidup sebelum Kristus, dan filsuf-filsuf kenamaan lainnya, mereka sudah mati toh. Tetapi ilmu, pengajaran, filsafat yang mereka ajarkan itu terus hidup sampai sekarang. Bahkan pengetahuan modern saat ini juga bersumber, didasarkan, dan dikembangkan dari pengajaran ahli-ahli di zaman lalu. Lihat misalnya juga Charles Darwin sudah lama meninggal. Tetapi ilmu yang ditemukannya tentang teori evolusi itu tetap diminati oleh banyak orang hingga sekarang. Tentu banyak lagi ilmuwan-ilmuwan lain termasuk di bidang teologi yang dikemukakan di waktu yang silam yang lalu. Semuanya itu menjadi acuan, menjadi pegangan orang di zaman sekarang hingga nanti di zaman akhir. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam Amsal pasal 16 ayat 16 khotbah kita ini, bahwa memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Hikmat atau ilmu atau pengetahuan itu sangat-sangat berbeda dengan emas, dengan perak, dengan segala harta-harta kekayaan duniawi. Bagaimanapun mahalnya harta-harta atau emas itu, karena mereka hanya sementara saja. Sakiduk mata do, seperti ungkapan bahasa Batak Toba. Ayub misalnya, seorang yang paling terkaya pada zamannya di seantero dunia timur saat itu. Tetapi tidak lama, semua kekayaannya habis toh, ludes, dan tubuhnya penuh borok. Demikian juga orang-orang kaya lainnya, orang-orang yang terkenal karena jabatannya ada, kedudukannya ada, karena posisinya secara ekonomis begitu hebat, mereka semua berakhir oleh kematian. Saudara, inilah pengajaran Raja Salomo yang pertama bagi kita dalam khotbah ini.
Raja Salomo lewat nats khotbah ini mendorong kita pendengar khotbah ini sekarang agar kita semua mau berusaha semaksimal mungkin menghargai hikmat, menghargai semua bentuk ilmu, pengetahuan, kepintaran, parbinotoan itu lebih daripada emas, daripada perak, daripada harta-harta duniawi. Terutama di zaman sekarang kita ini. Dan di masa depan juga yang semakin keras, penuh dengan persaingan-persaingan sikut-menyikut, baik secara positif maupun yang negatif, yang buruk, yang parah. Hanya orang yang memiliki hikmatlah akan abisukdo, yang memiliki modal kecakapan, modal pengetahuan, ilmulah yang bisa berhasil dan tanda kutip selamat dalam kondisi buruk ini. Tetapi sebaliknya, yang tidak memiliki bekal, modal hikmat, bisuk, pengetahuan, keterampilan itu akan tertinggal, tergilas, tersingkir, kandas Bapak Ibu, kandas. Itu sebabnya Amsal pasal 4 ayat 7 mengingatkan kita, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Bahasa Batak tuba paling pas. Tuhori hapistarani. Jala tuhorhon sadok nani omom tumuhor pangatusion. Saudara, ini mirip dengan ungkapan bahasa Batak Toba lagi yang mengatakan Nabi sukna punahata naoto tu panggadisan. Artinya orang pintar akan berkembang, tetapi sebaliknya orang bodoh terjual, tergadai. Saudara, inilah gambaran betapa mahalnya hikmat, habisuhon, dan segala ilmu pengetahuan itu. Pengajaran yang kedua, lawan kecongkakan. Pelihara kerendahan hati dan gunakan hikmatmu untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 17 sampai 19. Saudara, inilah pengajaran kedua dari Amsal Sulaiman Podani Raja Salomo untuk mengajak, untuk menantang bahkan semua orang-orang pintar, ilmuwan, intelektualin Kristen, termasuk orang-orang berada, pemilik harta, agar mereka atau kita hidup dan ilmu kepintaran kita itu selalu kita orientasikan dari dan kepada Tuhan, kepada Allah. Ingatlah, semuanya itu bersumber dari Allah. Paulus mengajar kita dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Di sana dikatakan, dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Nah, segala bentuk hikmat, kepintaran, ilmu, pengetahuan yang ada pada kita ini harus landing, mendarat, berakar, dan bertumbuh di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kalau tidak, maka mereka-mereka yang pintar seperti itu akan jatuh kepada kejahatan, sebagaimana ayat 17. Dan jatuh juga kepada kecongkakan, kesombongan, sebagaimana pada ayat 18. Pada ayat 17, nats khotbah kita ini ditulis, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, apa yang dimaksud dengan kecongkakan dan tinggi hati menurut Amsal pada ayat 18 ini? Kecongkakan dan tinggi hati di sini menggambarkan sikap manusia menghargai dirinya sendiri, kemampuannya sendiri, kelebihan sendiri secara berlebihan. Dengan hadirnya atau munculnya kecongkakan dan tinggi hati di dalam diri orang pintar, orang berilmu, dan orang kaya, itu menandakan bahwa di dalam diri mereka sudah bangkit rasa superioritas pribadi yang tinggi dan cenderung untuk merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, bahkan tidak memperdulikan Tuhan di dalam dirinya. Saudara, orang congkak, orang yang tinggi hati, orang sombong itu merasa tidak memerlukan, membutuhkan saudara, teman, orang lain. Sahabat, Bapak Ibu, mereka sangat-sangat egois. Bahkan mereka juga tidak butuh nasihat, tidak butuh pengajaran, bimbingan, atau bahkan firman Tuhan untuk mengembangkan hidup dan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Nggak butuh. Itu sebabnya dengan tegas Raja Salomo memastikan pada ayat 18 ini bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan.
Saudara, inilah tantangan bagi kita semua orang-orang pintar. Apabila unsur-unsur atau anasir-anasir dari congkak, tinggi hati, dan sombong ini mulai menompang, menempel, solot dalam bahasa Batak Toba, di dalam hati, dalam pikiran, dalam perasaan orang-orang pintar. Akibatnya apa? Salomo mengatakan di sini, mereka akan hancur rebah. Dalam bahasa Ibrani dipakai seber, berantakan, berkeping-keping, berduka, dan jatuh. Karir mereka tidak lama akan rusak, prestasi mereka akan merosot tajam. Kedukaanlah yang mengisi kehidupan mereka pada akhirnya, karena mereka akan jatuh berantakan. Saudara, gak sampai di mana-mana rupanya kehidupan orang congkak yang tinggi hati dan sombong ini toh. Dangola ni dia pihak kasih gijang rohau, dah cepet do tokin naik komadabu, riskan sekali untuk jatuh, talpedo hadabuannya. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Saudara, ingatlah, memang tidak salah apabila kita menerima penghargaan atas prestasi, atas kesuksesan, keberhasilan kita. Tetapi tantangannya menunggu kita akan jatuh kepada kecongkakan tinggi hati dan kesombongan. Makanya jagalah dirimu supaya jangan jatuh kepada kecongkakan dan tinggi hati kesombongan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini mengajak dan mendorong kita sekarang agar segala hikmat, kepintaran, ilmu pengetahuan yang ada pada kita itu harus kita giring menjadi pujian, menjadi kehormatan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama kita. Pengajaran ketiga, bagaimana mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan hidup itu? Ini rahasianya. Saudara, Raja Salomo menjanjikan pada ayat 20 bahwa siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ada dua istilah yang dipakai di sini. Kebaikan dan kebahagiaan hidup. Saudara, ini rupanya tidak begitu sulit didapatkan, Bapak Ibu. Kebaikan dan kebahagiaan ini tidak perlu mengeluarkan banyak modal, banyak uang, banyak energi. Raja Salomo mengungkap bahwa untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sederhana sekali. Hanya dibutuhkan dua praktek hidup saja, dua praktek saja. Praktek pertama, mau memperhatikan firman. Praktek kedua, mau percaya kepada Tuhan. Nah, praktek pertama, memperhatikan firman. Apa artinya itu? Dalam bahasa Ibrani dipakai sakal. Artinya to pay attention. Consider, mempertimbangkan. Turn the mind to. Putar otakmu kepada firman. Saudara, prakteknya memperhatikan ini, aktifkanlah hati kita. Aktifkan pikiran kita, keinginan kita, selera kita, animo dan kerinduan kita buat firman. Organisir perhatian kita, sikap kita untuk mendengar, merenungkan, menghayati firman itu. Maka nguluhon hatani debata itu. Itu prakteknya. Merasa terberkati kita ketika kita mendengar firman, ketika kita mendengar khotbah jamita renungan. Jadi orang yang ngantuk-ngantuk, Bapak Ibu, saat pendeta berkhotbah di gereja atau di persekutuan, tidak akan pernah dia akan mendapat kebaikan hidup. Orang yang ngasih ngobrol-ngobrol dengan sebelahnya, sibuk memainkan gadgetnya, atau sengaja keluar gedung gereja saat khotbah dan ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawannya di luar sana, sementara dalam gereja ada khotbah, tidak akan pernah dapat kebaikan hidup. Luangan docor masih songonon. Mereka akan kehilangan banyak berkat-berkat dari pemberitaan firman Allah. Kemudian praktek yang kedua yang diminta oleh Raja Salomo di sini, percaya kepada Tuhan. Itu saja. Dalam bahasa Ibrani, kata percaya yang dipakai di sini batah, firmness, solid, feel safe, marhaposan dalam bahasa Batak Toba. Praktek daripada percaya atau marhaposan ini, Bapak Ibu, maka mari merasa enak bersama Tuhan. Merasa bersukacitalah kalau kita
percaya kepada Tuhan, merasa terberkati kita ketika kita dekat, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Orang inilah yang mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan, yang mau mempercayakan juga uangnya, kekayaannya, pikirannya, ilmunya, mempercayakan hepengnya dan hamoraonnya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, uang, harta, dan kekayaan baginya tidak akan pernah membuat puas, tidak akan pernah membuat bahagia sejati. Sebaliknya, membuat haus terus. Maka percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Saudara, inilah rahasia dan kunci untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan hidup. Orang yang berpotensi untuk mendapatkan kedua-duanya itu hanya dua diminta oleh Raja Salomo di sini. Mau mendengarkan, mau percaya kepada Tuhan. Marhapo Sabtu Debata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk ketiga-tiga pengajaran Raja Salomo dalam khotbah ini, maka kita perlu mempersiapkan diri kita memenuhi seruan topik minggu ke-19. Ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus. Manau naporsuk songon si ihuton Kristus. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertanggungan minggu ke-19 sesudah Trinitatis 23 Oktober 2022 dari kitab Amsal pasal 16 ayat 16 sampai 20, agar semakin banyak orang yang bersedia ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Manau napor suksongon si ihuton Kristus termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar kita memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk pengajaran indah yang diajarkan Raja Salomo kepada kami lewat khotbah ini. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, jadi pengajaran berharga bagi kami semua. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.